Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyampaikan materi bab 2 yaitu kelas 12, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasikan perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian yang pertama yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan hukum, di mana perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban. Unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama yaitu adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Kemudian yang kedua, konsep penegakan hukum. Menurut Surjono Soekarno, penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan. Yang kedua, menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Maka penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Unsur-unsur dalam penegakan hukum. Yang pertama yaitu kepastian hukum, yang kedua kemanfaatan, yang ketiga keadilan, kemudian bagian ketiga, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama berdasarkan faktor hukumnya sendiri, terdiri dari yang pertama secara yuridis, yang kedua secara sosiologis, yang ketiga secara filosofis. Kemudian yang bagian B, faktor penegakan hukum, terdiri yaitu yang pertama tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap. Yang kedua, adanya hambatan untuk menyelesaikan perundangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Yang ketiga, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan. Yang keempat, adanya kasus individual yang memerlukan penanganan khusus. Kemudian bagian C, faktor sarana atau fasilitas. Yang D, faktor masyarakat. Kemudian yang E, faktor kebudayaan. Kemudian yang keempat, macam-macam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama ditinjau dari sudut subjeknya, yaitu terdiri dari dalam arti luas, yaitu proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Yang kedua, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Bagian B, ditinjau dari sudut objeknya. Yang pertama, dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan, di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Kemudian yang kelima, dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Yang kelima, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang bagian yang keenam, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, yaitu yang pertama, tegaknya supremasi hukum, yang kedua, tegaknya keadilan, dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Sekian dulu pertemuan untuk hari ini, dan kita akan membahas materi yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.